Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, anak-anak. Jadi hari ini kita yang belajar di kelas dan temanmu nanti yang ada belajar di rumah juga bisa memanfaatkan video pembelajaran ini ya sekalian. Bapak dan Ibu yang ada di rumah juga bisa melihat kondisi anaknya belajar bagaimana di ruangan ini ya. Jadi ini kegiatan pembelajaran ini Bapak masukkan di YouTube. Jadi ya mungkin bisa menjadi kenang-kenangan, bisa juga menjadi evaluasi untuk pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak dan yang kegiatan yang dilakukan oleh siswa kegiatan di dalam kelas. Siapa saja siswa kita yang di dalam kelas? Nah ini teman-teman bisa lihat di rumah, Bapak Ibu guru juga bisa lihat di rumah ini siapa. Oke, nah inilah kegiatan kondisi di dalam kelas. Ya mudah-mudahan bisa nampak semua. Oke, ya inilah kondisi yang ada di dalam kelas. Oke, Bapak lanjut. Nah apa saja kegiatan kita hari ini ya? Kita masuk ke subtema 2. Kemarin kita sudah selesai membahas di rangkumannya ya, sudah juga Bapak kirim. Jadi yang ini kita langsung lanjut di subtema 2, masih tetap tema yang sama. Tema berapa kemarin? Tema 6. Kemudian yang kedua ini membangun masyarakat sejahtera. Kalau kemarin masih peduli lingkungan, sekarang membangun masyarakat sejahtera. Bagaimanakah masyarakat yang sejahtera itu? Intinya orang yang sejahtera itu sepertinya senang, bahagia, seperti itu ya, sejahtera. Bahagia, apalagi sejahtera itu? Hidupnya tidak susah. Kira-kira apa lagi yang sejahtera itu, pengertian sejahtera? Hidup tentram, itu sejahtera ya. Tidak ada keributan, itu sejahtera. Kalau banyak uang sejahtera atau tidak? Tidak. Hah? Bisa ya, bisa tidak ya? Iya kan? Kalau banyak uang bisa sejahtera atau tidak? Bisa ya, bisa tidak. Artinya orang banyak uang juga belum tentu sejahtera, iya? Masa gitu ya? Iya. Coba kalau seperti itu kita coba menerawang, lihat-lihat. Adakah orang yang banyak uang tidak sejahtera? Atau sebaliknya, banyak uang sejahtera? Atau juga itu tadi, tidak ada uang tidak sejahtera? Kita lihat, ada orang yang banyak uang tapi tidak bisa makan. Adakah yang seperti itu? Padahal dia bisa beli makanan yang enak-enak, tetapi makanannya cuma biasa aja. Nah, seperti misalnya dia banyak uang, dia bisa masuk restoran besar, tetapi di rumah begitu dia mau masuk tidak bisa makan sembarangan, tidak bisa makan ikan, tidak bisa makan daging, ayam, hanya makan nasi putih sama telur rebus saja. Padahal orang kaya, ada juga yang begitu. Nah, jadi kalau orang yang tidak sejahtera, misalnya dianggap tidak sejahtera, kurang sejahtera, ada yang namanya kartu prasejahtera kan? Ya, kartu harapan apa itu namanya? Ada ya yang untuk bantuan pemerintah. Kita tidak bahas itu. Artinya bahwa hubungan kesejahteraan ini juga menjadi pemikiran pemerintah, menjadi masalah buat kita juga kalau banyak masyarakat kita tidak sejahtera ya. Mungkin tidak sejahtera tadi itu karena tidak punya penghasilan, ya kehidupannya susah. Apalagi biasanya tidak sejahtera tuh ya. Ribut ya, masyarakatnya ribut, tidak tentram, itu mungkin hubungannya sejahtera. Coba dibaca sama siapa ya? Ramadan, dibaca nih. Minggu siang Siti ikut ibunya ke balai desa. Ibu Siti bersama-sama ibu PKK lainnya hendak mengikuti pelajaran membatik. Batik, pakaian batik yang kamu pakai itu, membatik. Ya, membatik. Terus lanjut. Diprogramkan oleh pemerintah desa tempat tinggal Siti. Pelatihan diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pelatihan membatik ini membuka peluang besar dalam lapangan pekerjaan sehingga ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi. Hak yang dapat terpenuhi yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi manusia. Nah, jadi ini untuk ketika ada pekerjaan ya,
pekerjaan di daerah itu, maka perusahaan atau pengusaha itu wajib mempekerjakan, ya, paling tidak dia wajib peduli terhadap warga sekitar. Kemudian kenapa? Warga sekitar punya hak untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, tinggal nanti, tapi tidak boleh misalnya membuat keributan. Saya berhak bekerja di sini, saya berhak begini. Nah, itu tidak boleh juga, ya. Tergantung kebutuhan usahanya, pengusahanya. Kalau dibutuhkan cuma 5 orang, yang mau masuk misalnya 10 orang, tentu yang dipilih yang terbaik, ya. Karena di sini kita, kalau tadi berhubungan dengan kesejahteraan ini ada lagi hubungannya dengan hak. Nah, ada hak masyarakat sebagai warga negara yang dapat terpenuhi, yaitu hak yang dapat terpenuhi, yaitu hak pekerjaan dan hak penghidupan layak bagi manusia. Artinya kita punya hak merasa hidup nyaman, tentram. Nah, itu kan hak hidup layak bagi manusia, ya. Kemudian kita lihat kerjanya sini membatik, kan? Gambarnya membatik, ya. Oke, di Tarakan juga ada loh batik khas, batik tidung, ya. Sekarang yang baju kamis kamu lihat di jalanan itu baju kantor-kantor, ya. Itu warna kekuning-kuningan. Ada juga yang pakai sesingal namanya, singal yang pernah sering Bapak pakai biasanya. Itu kata-kata kalau hari Kamis biasanya. Hari Kamis itu biasanya kuning ke hitam merah-merahan kalau tidak salah, ya. Mungkin kamu pernah lihat di sekolah ini baru 2 orang yang Bapak lihat, TU sama ada berapa orang. Kalau laki-lakinya dia harus pakai sesingal. Kalau kantor-kantor, kalau hari Kamis kamu datang ke kantor di kelurahan sini mungkin itu bajunya pasti begitu, ya. Nah, itu salah satu batik khas Tarakan, ya. Batik tidung, ya. Jadi suku yang ada di sini yaitu suku aslinya suku tidung. Jadi kemudian, nah, ini proses membatik di sini juga ada proses membatik, ada beberapa tempat, ya. Ini bentuknya usaha. Ini bentuk usaha. Jadi silakan anak-anak kalau mau cari tahu di mana tempat usaha batik yang ada di Tarakan, nanti bisa mencari tahu. Oke, Bapak ingatkan. Jadi ini untuk teman-teman, untuk anak-anak yang di rumah bisa juga mencari tahu batik tentang Tarakan, silakan, ya. Kemudian untuk yang ada di sini bisa lebih serius belajarnya karena ini langsung live, silahkan, ya. Jadi serius belajarnya, apa yang kita bahas hari ini bisa dipahami bersama-sama dan teman-teman di rumah juga bisa menyimak dan melihat, ya, anak-anak yang belajar di sini. Oke. Gantian membacanya, Bapak minta Erwin yang baca. Judulnya dulu. Hak sebagai warga negara Indonesia. Oke, lanjut. Adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya dipegang seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak warga negara Indonesia banyak bentuknya. Berikut beberapa bentuk hak warga negara Indonesia. Cukup. Nah, ini satu paragraf, ya. Jadi satu paragraf. Ini ada berapa paragraf yang kelihatan di sini? 3, ya. Oke. Di sini menjelaskan tentang hak sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang. Itu hak. Sampai di sini bisa dipahami hak. Hak itu kayak yang kita punya. Kamu biasanya ada barang yang kamu miliki, kemudian mau diambil sama orang lain, kamu tidak mau. Nah, itu artinya kenapa kita tidak mau? Karena kita merasa memiliki itu yang disebut dengan hak, ya. Maksudnya sampai situ? Ya. Kita punya misalnya punya HP juga. Kemudian diambil sama orang lain. Itu kamu marah. Karena kenapa? Itu milik kita, itu hak kita. Atau diambil, dipinjam tanpa diam-diam, kamu langsung marah. Ini kenapa dia diambil? Kenapa? Kenapa bisa timbul emosi tadi? Karena hak kita diambil orang lain. Itu hak. Contoh hak lain, ya. Contoh bentuk hak. Beda dengan kewajiban. Nanti kita bicara kewajiban. Jadi hak, pahami dulu itu hak, ya. Hendra paham dulu itu, Hendra?
Yang terakhir kan punya pulpen, punya buku. Sekarang kalau di Bapak ambil, itu kan pasti merasa tidak nyaman kan? Karena ini merasa milik ini aku yang disebut dengan hak, ya. Oke? Beda dengan bukunya. Kalau buku ini Bapak ambil, kamu tidak bisa marah. Karena ini haknya sekolah. Ini dipinjamkan. Kamu punya kewajiban apa? Menjaga. Hubungannya dengan kewajiban. Kewajibannya apa? Menjaga hak. Itu tugasnya, ya. Oke, lanjut yang kedua. Setiap warga negara, lanjut. Si baca sama Jaina. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Oke, lanjut. Terus. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satunya dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dan dalam perkara hukum. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas hak kekayaan Intelektual. seseorang seperti hak cipta. Sebagai contoh, hak cipta adalah penerbitan buku. Biasanya yang diberikan hak cipta atas itu adalah penulis atau penerbit. Oke. Ini berbicara tentang apa nih? Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kira-kira paham nggak maksudnya itu perlindungan hukum? Ketika kamu dihukum, misalnya, ketika ada seseorang yang mendapat hukuman, ya biasanya kalau dalam aturan orang yang dianggap bersalah itu belum tentu dia bersalah. Kenapa? Karena ada yang mengadili. Siapa yang menentukan bersalah dan tidak bersalahnya? Itu pengadil. Jadi dia dibawa ke pengadilan, ditangkap polisi dulu, proses, diinterogasi, ditanya, setelah itu proses surat-suratnya lengkap, berita-beritanya lengkap, dibawa ke pengadilan, kejaksaan sampai di pengadilan, ya. Kalau ada orang tua yang kerja di situ mungkin paham. Yang Bapak tahu segitu, ya. Nah, nanti yang ditangkap itu tadi misalnya, yang dianggap bersalah itu tadi, dia mempunyai hak. Haknya apa? Hak mendapatkan di mana? Hak mendapatkan perlindungan hukum. Ada namanya pengacara, dia memakai pengacara membela. Padahal dia salah, misalnya dia ngambil ayam ditangkap, dia langsung di penjara. Penjaranya masih di kepolisian. Setelah itu nanti di sidang itu didudukkan di tengah sini. Nah, di situ penonton. Di sini ada hakim, ada beberapa orang hakim. Pernah lihat kan pengadilan kan? Dan begitu ada satu orang di tengah, ditanya sama hakim yang ada di situ, penuntut umumnya, di situ pengacaranya, pembelanya. Nah ini yang berdebat. Yang dua orang ini, kelompok ini, penuntut umum, ya, pengacaranya, ya, apa namanya istilahnya. Di sini ada hakim yang nanti menentukan itu yang ambil ayam bersalah atau tidak. Nah dia yang ambil ayam ini dia harus dibela, ya. Dibela sama ada pengacaranya, ya. Iya. Bagaimana caranya si nangkap ayam ini? Dia tuntutannya misalnya diancam 10 tahun misalnya ambil ayam, atau 2 tahun lah, katakan. Pengacara ini membela yang maling ayam. Kenapa dibela? Kalau itu, padahal dia jelas ngambil ayam, ketangkap basah ambil ayam. Kenapa dia dibela? Bahkan ada yang lebih kasar lagi, pembunuhan, pencurian, atau pencurian. Udah, kita ambil contoh yang maling ayam aja. Kenapa dia begitu sidang ternyata dia bebas misalnya gitu? Kok bisa gitu? Kalau dipikirkan harusnya ditahan, bahkan di penjara. Tapi kalau dia bisa bebas, nah itulah tadi kemampuan pengacara membela si maling ayam. Bisa jadi yang ambil ayamnya ini mungkin ada dia terpaksa mungkin, atau mungkin dia tertuduh ternyata itu bukan ayam sepemiliknya, mungkin dia punya ayam hanya kembarannya aja, dia berusaha membela bahwa itu ayamnya misalnya begitu. Bisa jadi itu temuan begitu, ya. Itu bisa terjadi, ya, hal-hal yang demikian. Jadi maksudnya di sini ada hak tersangka, dia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, ya, dibela pengacara, atau dia paling tidak dia berhak mengungkapkan pendapatnya, ya. Kenapa dia lakukan itu? Kenapa dia dituduh itu? Dia perlu menjelaskan di pengadilan. Ini bila dia membela, ini bukan ayamnya dia, ini ayam saya misalnya begitu. Itu kan dia membela. Artinya apa nih? Dia harus mendapat perlindungan hukum, dia harus bisa menjelaskan, ya. Jelaskan sebenar-benarnya. Itu contoh, ya. Paham ya maksudnya, ya? Paham. Oke.
banyak contoh lain seperti itu. Oke, lanjut dibaca Farhan. Selain itu setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini seperti yang telah diperoleh guru PPK di tempat tinggal Siti melalui pelatihan membatik. Melalui pelatihan membatik diharap masyarakat PKK bisa menciptakan lapangan pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. cukup ya. Yang pertama tadi hak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, yang pertama tadi apa nih? Berhak bercerita tentang hak ya, tentang hak. Kemudian contoh hak di sini hak mendapat perlindungan hukum. Apalagi? Ada lagi hak mendapat perlindungan, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini seperti hak cipta ya. Nih, kamu bisa menemukan sesuatu ya. Misalnya ini kamu yang buat. Oke, perhatikan. Ini misalnya kamu yang buat, lebih. Oke, ini yang kamu buat, kamu yang nemukan, maka ini harus punya hak patennya atau harus dipatenkan bahwa ini kamu yang buat. Nah, tentunya ketika kamu yang buat ini, kamu tidak mau diambil sama orang lain. Itulah yang namanya hak intelektual. Terkadang ada yang bisa bikin gini, tapi niru sudah, ya. Nah, itu yang dilarang, ya, meniru atau bahkan menggandakan itu tidak boleh, ya. Makanya seperti game yang kamu main itu ada yang berbayar kan? Iya enggak? Ada yang berbayar. Kenapa? Karena itu bagian dari hak cipta. Bagian dari hak cipta yang mereka buat susah payah. Kamu cuma ikut main-main aja tanpa mau berbayar. Nah, makanya ada yang berbayar. Berbayar itu supaya menguntungkan si pemilik. Itu namanya hak, ada hubungannya dengan hak intelektual ya. Oke, seperti buku sama ya. Next, lanjut yang hubungannya dengan hak atas pekerjaan. Ini hak penghidupan layak. Kalau kita sebagai siswa ada lagi nih, masuk ke apa nih? Hak warga negara yang tak kalah penting adalah hak mencapai tujuan nasional Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan. Nah, ini yang kamu ya, hak mendapatkan pendidikan ya. Jadi kalau kamu tidak sekolah itu sebenarnya rugi. Kenapa? Di situ ada hak kamu untuk mendapatkan pendidikan ya. Mau ikut belajar itu hak ya. Oke, itu hubungannya dengan hak. Kita lanjut. Oke. Kita lewati aja. Teks dihasilkan merupakan jenis teks non-fiksi, yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta. Teks yang telah disampaikan di atas merupakan teks non-fiksi. Ada fiksi, ada non-fiksi. Nah, sekarang kalau hubungan teks non-fiksi ini yang tadi apa namanya? Teks atau tulisan yang berdasarkan fakta, realita, benar-benar terjadi. Ini yang harus dipahami ya. Teks yang barusan kamu baca tadi. Jadi namanya teks non-fiksi. Yang nyata, benar-benar terjadi. Sekarang ada juga istilahnya fiksi. Kalau film-film biasanya ada tulisan, biasanya di awal tuh ada tulisan. Cerita ini hanya fiktif belaka atau fiksi belaka. Ya kan biasanya begitu kan? Nah, artinya itu hanya hayalan, tidak nyata. Paham ya sampai di situ ya? Jadi kalau non fiksi artinya dia cerita yang nyata. Kalau fiksi itu cerita yang tidak nyata, hayalan, ya, dibuat-buat. Misalnya pendekar kodok yang budiman, apa lagi? Macam-macam kan judulnya. Jagoan misalnya Ramadan, jagoan Gunung Lingkas misalnya gitu. Itu kan fiksi, ya, atau fiktif. Ternyata si Ramadan bukan, si Ramadan orang yang alim, tidak pernah buat keonaran misalnya. Pino pendekar juata laut misalnya gitu. Itu cerita fiksi, ya, fiktif, yang tidak nyata, ya. Kecepatan larinya Erwin melebihi kecepatan suara, oh, itu juga cerita fiksi. Oke, sampai situ paham ya? Nah, di sini ada rangkuman yang Bapak ambil dari video pembelajaran itu. Nah, ini. Ya, tapi belum sampai situ, kita lihat dulu ini dulu.
dalam paragraf ini ya. Mana dia? Teks non fiksi tersebut terdiri atas 5 paragraf. Tadi ada 5 paragraf ya, bisa dilihat di bukunya. Terdapat gagasan utama. Gagasan utama adalah suatu gagasan, ide yang sedang dibicarakan dan dibahas dalam sebuah paragraf. Dalam satu paragraf yang kamu langsung lihat di satu paragraf. Contoh, paragraf kedua tadi berbicara tentang apa? Hak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, itu termasuk gagasan utama. Ada 2 tadi di situ tadi kayak kalau tidak salah. Yang keduanya tadi hak intelektual ya, ada tadi di situ. Nah, gagasan utama disebut juga sebagai gagasan pokok. Jadi gagasan utama, gagasan pokok sama. Utama dan pokok itu sama. Kemudian ada juga yang mengatakan pikiran utama atau disebut juga pikiran utama. Kemudian ada lagi banyak ya, pokok pikiran, pokok pembicaraan yang menjadi bahasan ya, yang menjadi bahasan di paragraf tersebut atau pokok pikiran. Nih kan ada pikiran utama, pokok pikiran, pokok pembicaraan yang menjadi bahasan. Kamu kalau misalnya berkumpul ya, pasti ada yang dibicarakan, pasti fokus satu masalah dulu. Misalnya kalau olahraga, berbicara tentang olahraga. Kemudian olahraga yang lebih spesifik lagi apa? Berbicara tentang bola ya. Nah, kamu kalau hari ini berbicara tentang bola, misalnya ada teman menyeletup nyambung berbicara tentang bulu tangkis, nah itu tidak nyambung. Nah, pokok pembicaranya apa? Berbicara tentang sepak bola. Itu maksudnya ya. Ada apa ini? Cancel. Oke. Setiap paragraf terdapat gagasan utama, baik tertulis maupun tersirat. Gagasan utama dapat kamu kenali dengan 2 cara. Pertama, membaca teks dengan cermat. Kemudian membaca pertanyaan apa yang sedang dibahas pada teks tersebut. Yang kedua, menemukan kalimat utama pada setiap paragraf. Ini kita cari. Kemudian menarik kesimpulan. Jadi nanti juga membuat kesimpulan dari yang kamu baca. Setiap paragraf menyimpulkan gagasan utama teks. Kalimat utama adalah, ini tadi dia, kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Nah, ini setelah kita mencari tahu. Paragraf pertama tadi bicara tentang hak warga negara. Ini pengertian ya, kalimat utamanya hak warga negara Indonesia banyak bentuknya, kalimat utamanya. Beda ya, kalimat utama mana tadi? Kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan. Beda dengan gagasan pokok, pikiran utama, beda ya. Ada kalimat utama. Ada kalimat utama, ada gagasan utama. Beda ya. Kalau yang gagasan pokok ini tadi yang banyak. Gagasan pokok tadi bisa pokok pikiran, ide pokok, pokok pembicaraan. Itu banyak tadi kan, ada berapa tadi itu? Pokok pikiran, pokok pembicaraan, ide pokok. Ya, itu. Ini yang tadi dengan maksudnya gagasan utama. Tapi kalimat utama beda. Dia kalimat utama itu satu pengertian aja. Ini kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Dalam paragraf itu terdapat beberapa kalimat ya. Dalam kalimat itu kan biasanya terdiri dari beberapa kata dan seterusnya, makin mengecil gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, nah di sini ada yang sudah ada. Nah, ini yang di teks itu ya, yang di video pembelajaran. Ini Bapak lebarkan dulu biar kelihatan. Nah, apa sih yang di sini kita lihat? Gagasan utama dapat kita kenali dengan 2 cara. Nah, ini tadi sudah ya. Kalimat utama, nah ini beda ya. Kalimat utama, gagasan utama beda. Kalimat. Next, lanjut. Ini yang pertanyaan tadi. Ya, sekarang coba kamu tebak. Yang kedua, paragraf kedua, kalimat utamanya ketemu atau tidak? Ketemu. Apa kalimat utamanya? Setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hukum. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian, nih, yang gagasan utamanya coba kamu temukan. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Ini kalimat, ya.
Nah, gagasan utamanya apa? Ide pokoknya apa nih? Hak mendapatkan perlindungan hukum. Padahal ada lagi di paragraf kedua itu ada dua kalau tidak salah tadi ya. Hak mendapatkan hak karya intelektual tadi ya. Dan tetapi yang gagasan utama yang paling utama ini adalah mendapatkan perlindungan hukum. Nah, coba ketemu ini setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketemu di paragraf ketiga? Ketemu? Paragraf ketiga, setiap warga negara Gagasan utamanya. setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan perlindungan hukum. Yang kedua, yang ketiga, dan mendapatkan penghidupan layak. Kemudian Hak mendapatkan pekerjaan. hak memperoleh Kehidupan pekerjaan layak. dan penghidupan layak. Ini gagasan utama. Oke, ini adalah dalam setiap paragraf. Oke. Nah, bentuk-bentuk hak lainnya ini sudah masuk ke PPKN ya. Tadi ini bahasa Indonesia ya. Ini bahasa Indonesia, ini mulai masuk ke PPKN-nya berbicara hak dan kewajiban ya. Kita berbicara hak dulu. Hak sudah yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di sini ada pasal yang tercantum ya, pasal 27 ayat 1. Ini apa? Hak mendapat perlindungan hukum. Ini bentuk-bentuknya ya. Di sini ini yang sudah ini mana tadi dia? Nah, ini ya. Di halaman berapa itu? Coba lihat. Halaman berapa? Halaman 48. Nah, ini sudah ada jawabannya untuk memudahkan kita mempelajarinya. Ada namanya pekerjaan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ternyata juga diatur di undang-undang. Pasal berapa? 27 ayat 2. Jelas ya? Kemudian ikut serta dalam upaya bela negara. Ada juga diatur dalam pasal 27 ya. Pasal 27 ayat 3. Ini seharusnya dihafal ya. Nanti kalau ada mungkin di SMP atau ini sebaiknya dihafal ya. Kemerdekaan berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Nah, ini yang umum ya. Pasal 28. Hak berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Kamu berkumpul misalnya ya, berkumpul sama keluarga, berkumpul sama organisasi itu punya hak. Kemudian orang berkumpul di sini kadang biasanya mereka membuat kesepakatan ya, membuat musyawarah, rapat, bisa juga ya. Kumpul-kumpul keluarga itu hak juga Pak? Iya, bisa juga dikatakan hak ya. Berkumpul dengan keluarganya itu juga bagian hak. Kemudian mereka berbicara-bicara ya, kepentingan-pentingannya apa itu juga bagian dari hak apa yang mereka ungkapkan ya. Berpendapat kan di situ masuk. Oke, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan percayanya masing-masing. Nah, ini juga diatur. Sesuai? Oke, yang nomor 5 ini sesuai atau tidak? Hak memeluk agama. Ini tidak ada di paragraf ya. Oke, yang bagian ini tidak ada di paragraf. Ini kita mencari sesuai dengan pasal di dalam undang-undang ya. Kemerdekaan memeluk agama. Maksudnya kemerdekaan memeluk agama ini bebas memilih agama. Tapi jangan juga misalnya gini, agamanya A, mau masuk ke B. Bulan depan mau masuk ke C. Bulan depannya lagi masuk ke D. Kalau dalam Islam itu disebut dengan murtad ya, pindah-pindah agama. Murtad ya. Nah, tidak boleh pindah-pindah agama. Kan itu hak Pak. Iya benar hak, tetapi kalau di Islam itu tidak boleh mempermainkan agama. Maksudnya di sini hak kemerdekaan memeluk agama ya, dia cukup dia mau peluk agama ke sini boleh. Tetapi dalam artian dia beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Tidak boleh mentang-mentang haknya pindah minggu depan atau minggu depan agamanya B, minggu depan lagi C ya. Oh, nanti marah Menteri Agama mungkin kalau begitu ya. Itu namanya mempermainkan agama. Haknya di sini biasanya diatur, yang paling penting itu adalah mereka bebas dalam menjalankan ajaran agamanya ya. Mau membangun tempat ibadah ya, mau beribadah, kalau orang Islam mau sholat itu berhak ya. Apalagi yang keenam? Coba Erwin baca 6. Apa nih Erwin? Serta dalam usaha pertahanan dan pertahanan negara. Nah, ini kalau mau jadi polisi, mau jadi angkatan, ini boleh ya. Punya hak di sini, mau ikut bekerja di sini boleh. Bekerja maksudnya mau jadi angkatan, ini bisa ya.
dalam usaha mempertahankan, tetapi tidak hanya menjadi TNI, polisi, tidak itu maksudnya ya. Itu juga salah satunya, artinya di sini kita bisa ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Di sini kita bela negara, di sini membangun negara juga bisa ya. Atau ketika ada ancaman kita berusaha tidak terlibat ya kegiatan-kegiatan yang ingin memecah belah bangsa. Oke, ya, itu tidak boleh. Oke, Alpino, ya, ini rekaman masih berjalan, ya. Jadi silakan diperhatikan. Oke, next kita lanjut. Ya, jadi ikut serta dalam usaha mempertahankan negara ini dan keamanan negara di sini kita tidak boleh terlibat dalam aksi-aksi yang mengacaukan keamanan, tidak boleh ya. Ada yang namanya seperti apa tuh? Pengacau itu. Mengacau keamanan negara. Apa contohnya? Iya, teroris itu yang dikenal dengan biasanya mengganggu keamanan negara. Ada lagi yang mengganggu keamanan negara tuh ada yang dikenal dengan namanya kelompok-kelompok separatis misalnya begitu. Separatis itu apa? Ingin memisahkan diri dari Indonesia, ingin membangun negara sendiri. Itu kelompok-kelompok separatis. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Harus kebebasan ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara. Kita sudah negara Indonesia, ya. Jadi kita tetap menjadi warga negara Indonesia. Tidak perlu lagi kita keluar dari Indonesia membentuk negara sendiri, ya. Itu resikonya besar, ya. Itu namanya kelompok separatis. Dan itu yang biasanya menjadi musuh utama dari tentara keamanan TNI, ya. Ketika ada yang berani mengganggu keamanan negara Indonesia, maka akan siap berhadapan dengan TNI, biasanya begitu kan? Nah, tidak boleh mengganggu keamanan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Ketika ada ancaman, maka siap-siap akan berhadapan dengan TNI, misalnya gitu. Nah, biasanya polisi aja dulu, ya, polisi dulu ditangkap. Oh, di situ kelompoknya, ditangkap semua. Kalau ditangkap udah selesai, ya. Itu tidak boleh, ya. Tujuan kita di sini menjadi ikut serta dalam pertahanan keamanan itu. Kayak tadi misalnya melaporkan di situ, Pak, ada kelompoknya, kelompok teroris, cepat ditangkap, Pak. Kenapa kita melaporkan itu? Karena kita merasa berhak merasa aman tadi, ya. Nah, kamu berada di nomor berapa? 8. Nomor 7, ya. Ya, pendidikan apa nih? Mengembangkan nilai-nilai budaya. Ini juga masuk secara keseluruhan. Bebas mengembangkan nilai budaya, ya. Sesuaikan dengan sukunya, ya. Dia mau tidung, ya. Budayanya apa? Ada jepen, ada hadra, ada tarian, ada pakaian, ada makanan khas, ada minuman khas mungkin, ya. Ada tarian. Apalagi ada sikap-sikap, ada istiadatnya, sopan santunnya sesuai dengan budaya masing-masing. Kemudian ada seperti misalnya Bugis lagi sama pakaiannya mungkin, ya, pakaiannya ada pakaian apa kalau orang Sulawesi ada pakaian bodo, ya, apa namanya, ya, baju bodo. Ada lagi baju bodo itu baju yang tahu enggak? Hah? Pakai sholat juga, ya? Enggak, biasanya Bapak sering lihat tuh kayak orang acara resmi kayak kawinan biasanya juga gitu, ya. Ya, itu biasanya. Nah, kalau Jawa ada yang juga yang bagian kepala aja, misalnya ada yang terkenal tuh belangkon, ya. Nah, itu juga hasil karya manusia, ya, khususnya dari Jawa sehingga menjadi identitas dari suatu daerah. Nah, ini memelihara. Ketika belangkon itu sudah dikembangkan, itu namanya memelihara, ya. Mengembangkan nilai-nilai budaya nasional. Ketika itu sudah mengakar menjadi budaya di seluruh kampungnya, ya sudah menjadi kebudayaan. Bahkan kebudayaan kita ini diakui, ya. Bahkan ada yang langsung diakui secara internasional. Ya, peninggalan. Seperti misalnya membatik. Membatik ini mendapatkan pengakuan dari UNESCO, kalau mudah-mudahan Bapak tidak salah, ya. Pengakuan dari UNESCO salah satu peninggalan cagar budaya apa bunyinya itu, tertua atau, ya, terunik atau apa, ya, artinya batik ini, ya, terkenal. Jadi batik ini salah satu hak Indonesia, karya Indonesia. Di Malaysia ada Pak, tetapi dunia sudah mengakui batik
merupakan produksi dari Indonesia. Ya. Oke ya. Jadi itu ya. Jadi Jainal, hati-hati Jainal ya. Oke, lanjut. Oke. Jainal coba baca apa Jainal? Apa nih? Yang 9 apa? Memanfaatkan sumber daya alam. Apa maksudnya di sini? Ada yang bisa jelaskan? Memanfaatkan sumber daya alam. Pasal 33 ayat 3. Oh ya. Apa maksudnya memanfaatkan sumber daya alam? Contohnya apa? Apa? Merawat lingkungan. Lain itu menjaga ya. Kalau memanfaatkan sumber daya alam, apa? Menggunakan sumber daya alam. Boleh. Contohnya misalnya sumber daya alam yang ada di Indonesia ada hasil hutan, ada hasil tambang, ya kan? Maka sumber daya alam. Hasil tambang ada gas, minyak bumi, ya. Itu. Kemudian kalau sumber tambang lainnya bisa ada batu-batuan, ya, ada emas mungkin, ya. Nah, itu memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi ini hak memanfaatkan sumber daya alam lainnya itu juga diatur dalam undang-undang pasal 33. Tetapi pemanfaatannya, penggunaannya juga ini tentu ada aturan-aturannya, ya. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, ya. Ini hak. Jadi negara perlu melindungi orang-orang miskin, fakir miskin. Biasanya diberikan bantuan, ya, subsidi, ya, itu. Ini dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, itu maksudnya, ya. Diberikan bantuan, diberikan pendidikan, itu tetap, ya. Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kira-kira ada nih sama kita? Ada di Tarakan? Memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan? Ada ya? Ya. Kita misalnya gini, mau berobat sakit gigi, mau berobat ke rumah sakit dilarang, disuruh pulang. Nah, itu tidak boleh karena kita berhak berobat, mendapatkan pelayanan kesehatan, ya. Kecuali dia punya alasan kuat, kenapa ditolak? Bagaimana mau ditolak? Memang tidak ada dokternya, misalnya tidak ada perawatnya, lagi jam istirahat atau lagi makan siang mungkin atau lagi sholat, itu bukan ditolak, hanya menunggu sebentar aja, ya. Karena kita juga datang harus sesuai dengan jadwal, ya. Atau datang harus sesuai dengan dokternya, ya. Ini sakit gigi, datang ke dokter telinga, THT, nyambung atau tidak? Enggak, ya. THT itu apa? Telinga, hidung, dan tenggorokan, ya. Kalau sakit gigi kan tidak cocok ke situ, karena ada spesialis masing-masing, ya. Pak, kan berhak melakukan pelayanan kesehatan? Ya berhak, tetapi salah alamat, ya. Nah, ini kesimpulan sudah ada. Upaya mempertahankan kemerdekaan, sikap mempertahankan cinta tanah air, menunjukkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Oke, dah lanjut, ya. Cinta tanah air contohnya apa? Perilaku yang bisa kita lihat di sini apa ini? Melestarikan budaya, rajin belajar. Oke, Nabil sama Iqbal, ya. Nabil sama Iqbal. Ya, perhatikan, ya. Kemudian lanjut. Coba dibaca sama Nabil. Upaya mempertahankan kemerdekaan NKRI. NKRI ini apa sih? Panjangannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Hendra, ya, paham, ya? Oke. Sikap mempertahankan kemerdekaan NKRI, sikapnya apa? Kemudian contoh sikap, kemudian perilaku. Contoh perilakunya apa? Ada sikap berperilaku. Sikap cinta tanah air. Perilaku kita, apa yang kita lakukan? Melestarikan, menjaga kelestarian lingkungan, rajin belajar, cinta tanah air. Membina persatuan dan kesatuan. Contoh perilaku yang bisa kita lakukan? Berteman, mau belajar kesenian, menolong siapa? Ini kan, kalau kita berteman pasti persatuan dan kesatuan akan aman, ya, tidak ada keributan. Rela berkorban, ya. Dengan pikiran, dengan harta. Dulu pejuang kita, mereka berkorban itu namanya berkorban
jiwa, harta, dan pokoknya dia berkorban dengan jiwa ini apa? Ya badannya menjadi korban, ya nyawanya menjadi taruhan. Selain nyawa apalagi? Harta, rumahnya ditinggal, ya ditinggal pergi. Kenapa? Karena diserang sama penjajah. Kalau dulu hujannya banyak hujan peluru, ya banyak hujan bom, pada lari-lari semua, ya kan mengerikan. Kalau kena antara dua, hidup atau mati. Nah, kalau sekarang hujannya hujan asli, hujan air, itu pun masih lari-lari juga. Iya enggak? Kan kalau kita pakai baju bagus, hujan, ya, pasti lari-lari. Kenapa? Takut basah. Apalagi hujan peluru, ya. Kalau hujan peluru ya, bukan hanya takut basah, takut mati. Ya. Oke, jadi dulu itu hujannya hujan peluru, hujan bom, ya. Ngeri, ya. Kalau sekarang alhamdulillah kita hanya ada menerima hujan air aja, ya, menerima rahmat. Ya, mereka dulu orang-orang terdahulu, mereka cukup menderita, ya. Ya, kita selalu mendoakan, makanya kita setiap Senin ada namanya mengheningkan cipta, mendoakan para pahlawan yang telah gugur. Apa yang kamu doakan di situ? Ya, mendoakan yang terbaik paling tidak. Semoga para arwah diberikan keselamatan, diberikan apalagi, ya, mendapatkan rahmat, mendapatkan ridha, mendapatkan syafaat misalnya, ya, mendapatkan tempat yang mulia, ya, ya kan seperti itu, ya. Mudah-mudahan dengan kita mendoakan mereka, ya, mereka selamat, ya, mendapatkan di tempat yang mulia, ya, di sisi Allah, ya, itu. Karena mereka berjuang, bahkan paling tidak berjuang lari aja, lari menghindar, akhirnya menjadi korban. Nah, itu juga banyak. Ada yang benar-benar menjadi korban, ikut berperang, tertembak, mati, ya, pingsan atau apa, luka. Ada yang, kalau ada yang hidup, cacat, nah, kasihan, ya. Ada yang penakut, ya, pada saat mau perang penakut, lari, tetapi bom jatuh ke situ, mati juga, ya. Jadi zaman dulu mungkin kalau takut salah juga, mending sekalian berani. Kalau takut terlalu banyak sembunyi, nanti bomnya jatuhnya ke situ, pelurunya jatuh ke situ, mati juga, iya kan? Jadi mending sekalian berani aja, ya. Makanya harus rela berkorban, ya. Dia tadi mau ikut perang, begitu mau ikut perang temannya sudah maju di depan. Dia yang paling belakang tadi sembunyi di semak-semak, ya. Ternyata di situ musuhnya ada di semak-semak situ, tinggal tembak. Nah, itu juga pasti tidak ada yang begitu. Orang Indonesia tidak ada yang begitu, ya. Orang Indonesia hebat, ya. Oke. Nah, sampai di situ materi untuk ini, ya, di pembelajaran satunya. Berbicara tentang hak, ya. Kalau di sini apa saja kita bahas? Sama, ya. Nah, ini UNESCO telah mengakui batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Suatu saat ini akan menjadi akan Bapak tanya, ya. Jadi kita harus sebagai UNESCO ini salah satu organisasi dunia, ya, dari PBB, ya. PBB gitu, ya. Bagian dari PBB. UNESCO telah mengakui batik merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Misalnya negara A mengakui batik ini buatan negara A. Oh, tidak boleh karena sudah diakui Indonesia adalah karya Indonesia. Dulu ada Riok Ponorogo diakui oleh negara hari itu negara Malaysia atau apa hari itu, ya. Ya pokoknya yang penting diakui oleh negara lain. Indonesia marah. Kenapa? Karena memang itu orang Ponorogo kan umumnya di Indonesia, banyak di Indonesia. Akhirnya mereka tidak terima dan tidak boleh diakui oleh negara lain. Nah, makanya perlulah tadi kita bicara tadi, ya, namanya hak. Itu harus dipaten. Makanya orang kalau haknya diambil pasti dia marah, ya. Kebanyakan orang marah karena hak. Tapi ingat juga kalau misalnya hak itu dituntut, tapi ingat juga harus menjalankan kewajiban, menjaganya, yaitu kewajiban. Oke, Bapak kira sampai di sini dulu untuk materi PB1. Bapak sudah siapkan soal. Oke, Bapak kasih.
Bapak sudah siapkan soal untuk subtema 1 ya. Jadi silakan nanti kerjakan di rumah aja ya, Bapak kirim lewat squeezes hari ini nanti. Jadi nanti untuk teman-teman, untuk anak-anak yang ada di rumah juga nanti mengerjakan ini ya, yang squeezes untuk subtema 1. Subtema 1 silakan nanti dibuka. Jadi anak-anak di rumah silakan nanti dibuka ya. Oke, Bapak kira demikian untuk materi hari ini ya, untuk materi hari ini untuk di PB apa nih? Di PB 1 subtema yang subtema berapa nih? Subtema 2. Oke, Bapak kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.